Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Zainaga dengan NPM 1917051071 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari pembelajaran mata kuliah teori bahasa otomata atau conclusion and summary. Dari materi pendahuluan, ini kesimpulannya yaitu otomata adalah sistem yang terdiri dari sejumlah berhingga state yang menyatakan informasi mengenai input atau memori mesin, bentuk yang memiliki fungsi-fungsi dari komputer digital. Menerima input menghasilkan output bisa memiliki penyimpanan sementara, mampu membuat keputusan dalam mentransformasikan input ke output. Mesin otomata digunakan untuk menghasilkan bahasa yang aturannya ditentukan oleh bahasa itu. Lalu untuk materi selanjutnya ada materi tata bahasa. Tata bahasa atau grammar bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Noam Chomsky melakukan penggolongan tingkatan bahasa menjadi 4 berdasarkan aturan produksinya yang disebut dengan hierarki Chomsky pada tahun 1959. Lalu selanjutnya ada materi teknik penurunan. Itu kesimpulannya, teknik penurunan yang dipelajari dalam teori bahasa otomata ya ada 3. Di antaranya yang pertama yaitu penurunan dari paling kiri, penurunan dari paling kanan, dan penurunan menggunakan pohon. Teknik penurunan ini dapat digunakan untuk membuktikan suatu string atau karakter apakah diterima atau ditolak oleh suatu aturan produksi atau suatu tata bahasa. Lalu materi selanjutnya ada finite state automata atau FSA. FSA bukanlah mesin fisik tetapi suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output. FSA merupakan mesin automata dari bahasa reguler atau tipe 3. Suatu FSA memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari satu state ke state lain. Perubahan state dinyatakan oleh fungsi transisi. Lalu materi selanjutnya ada ekuivalensi NFA ke DFA. Kesimpulannya di sini tahapan pengubahan NFA ke DFA yang dipelajari pada materi ekuivalensi itu tersebut. Lalu yang kedua ada dari sebuah mesin NFA dapat dibuat mesin DFA yang ekuivalen atau bersesuaian atau setara. Lalu ekuivalen di sini berarti mampu memproduksi atau menerima bahasa yang sama. Jadi NFA dan DFA ini setara dan dapat menerima input yang sama. Lalu materi selanjutnya ada NFA dengan gerakan epsilon atau epsilon move. Kesimpulannya di sini yang pertama ada pada NFA dengan epsilon move atau transisi epsilon diperbolehkan merubah state tanpa membaca inputnya. Lalu kesimpulan yang kedua disebut dengan transisi epsilon karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Materi selanjutnya yaitu ada ekspresi reguler dan hubungannya dengan FSA. Sebuah bahasa dinyatakan reguler jika terdapat finite state automata yang dapat menerimanya. Bahasa-bahasa yang diterima oleh FSA bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau regular expression. Ekspresi reguler memberikan suatu pola atau pattern atau template untuk untai atau string dari suatu bahasa. Lalu materi selanjutnya ada materi mesin Moore. Suatu keterbatasan dari finite state automata yang sudah dipelajari adalah keputusannya terbatas pada diterima atau ditolak saja. Otomata tersebut disebut sebagai acceptor. Dalam hal ini disebut finite state acceptor. Kita dapat mengkonstruksi suatu finite state automata yang memiliki keputusan beberapa keluaran atau output. Dalam hal ini disebut finite state transducer. Pada mesin Moore, output akan beroperasi dengan state. Lalu selanjutnya mesin Mealy. Mesin Mealy adalah finite state machine yang nilai outputnya ditentukan oleh state dan inputnya.
Mesin Mealy adalah deterministic finite state transducer. Untuk setiap keadaan dan masukan, paling banyak satu transisi dimungkinkan. Diagram Mealy menghubungkan nilai output dengan masing-masing transisi. Selanjutnya ada penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Penyederhanaan tata bahasa bebas konteks atau CFG bertujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Suatu bahasa bebas konteks dapat melakukan penyederhanaan dengan melakukan, yaitu pertama menghilangkan produksi useless, lalu yang kedua adalah menghilangkan produksi unit, lalu yang ketiga adalah penghilangan produksi epsilon atau empty. Lalu selanjutnya ada bentuk normal Chomsky atau CNF. Suatu tata bahasa konteks dapat dikonstruksi menjadi bentuk normal Chomsky atau Chomsky normal form jika tidak lagi mengandung produksi-produksi yang useless, unit, dan empty atau epsilon. Dengan kata lain, untuk mengkonstruksi suatu CNF dari suatu tata bahasa bebas konteks adalah dengan cara menghilangkan produksi-produksi useless, produksi unit, dan produksi empty atau epsilon. Aturan produksi dari CNF adalah ruas kanan adalah sebuah simbol terminal atau dua simbol variabel. Jadi tidak bisa lebih dari itu. Demikian kesimpulan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.